Kak Duri Media, Pramuka Indonesia. Learn and earn. Petualangan. Persahabatan. Berekspresi. Patriotik. Tangkas. Energik. Like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe. Salam Pramuka. Selamat datang di channel Kak Duri Media. Hari ini saya mau memperkenalkan dan bercerita tentang bagaimana saya memasuki dunia kepramukaan. Bermula pada tahun 2013, pada saat itu dilaksanakan kegiatan kursus mahir pembina pramuka dasar. Dan kebetulan di hidup saya sudah tidak ada lagi yang berkenan untuk mengikuti kursus tersebut, sehingga saya sebagai orang terakhir mau tidak mau, siap tidak siap harus berangkat karena sudah dipesan, artinya kursus itu sudah dibayarkan oleh gugus depan, oleh Kamabigus atau kepala sekolah. Langsung saya diberi surat tugas untuk berangkat. Nah, ketika saya berangkat itu saya belum punya seragam, jadi saya berangkat kursus ke Sanggar Bakti Pusdiklacap Indrakila yang berada di Kabupaten Malang. Itu saya mampir ke toko, kemudian membeli seragam baru. Sehingga ketika upacara pembukaan itu seragam saya masih bau toko, jadi belum dicuci, belum disetrika begitu ya. Dan kursus itu berjalan 5 hari. Awal mengikuti kursus saya masih bingung karena memang dari SD itu tidak terlalu bersinggungan dengan kegiatan kepramukaan. Tahun 90-an sampai dengan tahun 2000 itu saya sama sekali tidak mengikuti kegiatan kepramukaan. Kalau toh pun ada, itu saya tidak bisa mengikuti tiap minggu begitu ya. Nah, saya belajar banyak hal, terutama tentang perbedaan antara pramuka, gerakan pramuka, dan kepramukaan. Nah, ketika ditanya oleh para pelatih tentang 3 hal tersebut, masih banyak peserta kursus yang belum bisa menjawab. Jadi, pramuka itu adalah pribadinya, anggota gerakan pramuka itu, sementara gerakan pramuka adalah organisasi yang mewadahi para pramuka itu untuk berkarya. Dan yang terakhir, kepramukaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pramuka yang diselenggarakan oleh gerakan pramuka. Nah, di situ saya juga mempelajari tentang organisasi gerakan pramuka mulai dari kuartir tingkat nasional sampai dengan gugus depan. Selanjutnya, dalam kursus mahir dasar ini yang lebih ditekankan adalah bagaimana seorang pembina tampil di depan peserta didik. Bagaimana membuat program latihan yang menyenangkan, kemudian membuat berbagai macam permainan, dan belajar teknik kepramukaan dasar. Selanjutnya, masalah teknik kepramukaan ini dapat dikembangkan oleh alumni kursus, sehingga memang dalam
kursus itu tidak ditekankan teknik kepramukaan begitu detail. Namun sebagai anggota dewasa, saya setelah lulus itu banyak membaca buku teknik kepramukaan, kemudian juga banyak mengeksplor dan mencoba berbagai macam teknik, mulai menghafal Morse, menghafal semafur, karena meskipun sudah selesai kursus itu masih belum hafal. Selanjutnya, setelah selesai kursus itu, saya memulai aktivitas membina di gugus depan. Saya mulai dari membina siaga. Pada saat itu saya membentuk 2 barung siaga beranggotakan masing-masing 8 orang siaga, jadi ada 16 siaga. Setelah itu beberapa bulan berjalan, saya mendapatkan undangan atau informasi bahwa di kuartir cabang dilaksanakan giat prestasi penggalang, dan saya mencoba untuk mempersiapkan 2 regu putra dan 2 regu, 1 regu putra dan 1 regu putri dari gugus depan SMP Negeri 5 Ampel Gading 1 Atap Kabupaten Malang. Nah, sementara itu saya juga diminta untuk mempersiapkan 2 regu lagi dari SMP Negeri 2 Ampel Gading, sehingga saya mempersiapkan 4 regu. Nah, ini adalah momen pertama kali saya mengantar adik-adik untuk berlomba. Yang perlu saya siapkan adalah membangun mental adik-adik itu untuk percaya diri, karena ini pertama kalinya mereka tampil di perlombaan yang skalanya adalah kuartir cabang atau kabupaten. Hasilnya tidak terlalu buruk, tapi juga tidak sangat baik. Jadi adik-adik saya masing-masing, baik dari SMP Negeri 5 Ampel Gading 1 Atap dan SMP Negeri 2 Ampel Gading, itu memperoleh juara 1 dan juara 2 menaksir. Kebetulan mata lombanya sama. Kemudian tahun 2014 itu awal mula saya berkiprah di kepramukaan SMP 1 Atap se-Kabupaten Malang bersama rekan-rekan pembina yang alumni kursus mahir dasar waktu tahun 2013 itu. Dan puji syukur kami berhasil melaksanakan Satap Scout Competition atau S2C. Nah, dari Satap Scout Competition ini awalnya seru begitu ya, karena bernuansa lomba, tetapi ketika S2C berikutnya namanya sudah ganti, bukan Satap Scout Competition tapi Satap Scout Camp. Jadi kami tidak menekankan perlombaannya, tetapi kami menekankan bagaimana kehidupan berkemah dan mempererat tali persahabatan antar pramuka dari masing-masing gugus depan. Selanjutnya saya juga bergabung di tim East Java Scout Challenge yang diselenggarakan oleh kuartir cabang Kabupaten Malang, dan awal mula saya bisa bergabung dengan para tokoh senior yang ada di kuartir cabang Kabupaten Malang. Setelah itu saya juga terlibat dalam kepanitiaan Indonesia Scout Challenge atau ISC begitu ya, pada tahun 2015. Nah, selanjutnya 2017 saya terlibat dalam kepanitiaan lomba tingkat 3, dan juga tahun 2017 itu saya melanjutkan pendidikan kepramukaan melalui kursus mahir lanjutan. Hal ini membuat saya lebih percaya diri, lebih mampu untuk mengembangkan diri di dalam dunia kepembinaan. Lah, setelah tahun 2017 saya sebetulnya berangan-angan untuk meninggalkan dunia pramuka dan memutuskan untuk pindah
Artinya pindah itu saya pindah tempat kerja supaya di tempat baru saya tidak dikenal begitu ya. Tetapi justru di tempat baru ini saya menemukan satu hal yang memanggil saya untuk mau terjun kembali di dunia kepramukaan, karena saya melihat bahwa adik-adik begitu antusias tetapi tidak tersedia pembina pramuka di situ. Akhirnya saya turun tangan untuk membina adik-adik di sana. Nah, setelah itu tahun 2020 saya mendapat kesempatan untuk mengikuti kursus pelatih tingkat dasar atau KPD. Nah, ini membuat saya semakin menyelam lebih dalam di dunia kepramukaan dan belajar banyak hal, karena menjadi pelatih tanggung jawabnya sangat besar, karena kita harus mempersiapkan seorang pembina yang mampu untuk berada di garis depan, dan seorang pelatih juga menjadi figur teladan bagi pembina-pembina di sekitarnya. Paling tidak seorang pelatih di gugus depan harus bisa menjadi penggerak untuk guru-guru di gugus depan atau di satuan pendidikan basis gugus depan tersebut untuk mau dan membantu pelaksanaan pembinaan kepramukaan di gugus depan. Pendidikan kepramukaan ini adalah pendidikan non formal yang dilakukan di alam terbuka, kemudian harus ada orang dewasa di sana, dan yang terutama adalah pengamalan kode kehormatan, yaitu Trisatya dan Dasadharma untuk penggalang, sedangkan untuk siaga Dwisatya dan Dwidharma. Nah, kebetulan ranah saya adalah ranah penggalang, dan saya mendalami dunia penggalang meskipun masih belum sempurna. Jadi meskipun sudah mengenyam pendidikan kepelatihan, akan tetapi banyak hal yang saya harus belajar lagi lebih dalam. Oleh sebab itu, melalui channel ini juga saya berusaha untuk bisa mengembangkan diri dan melatih diri untuk bisa berbagi, karena ilmu itu akan lebih bermanfaat ketika dibagikan. Ilmu itu tidak akan habis ketika dibagikan, justru ketika kita berbagi ilmu, maka ilmu kita akan semakin tinggi atau semakin banyak begitu ya. Nah, saya rasa itu sekilas tentang perjalanan kepramukaan saya dimulai tahun 2013 sampai dengan tahun ini. Kiranya apa yang saya bagikan ini bisa berguna bagi kakak-kakak, juga bisa memotivasi adik-adik pramuka, baik golongan siaga, penggalang maupun penegak pandega, untuk tetap semangat mengembangkan diri melalui pendidikan kepramukaan. Jangan menyerah dan jangan putus asa. Memang pendidikan kepramukaan kadang-kadang dirasa berat, tetapi ketika pendidikan kepramukaan ini dilakukan dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan dan menantang, saya rasa adik-adik akan semakin penasaran untuk meneruskan pendidikan kepramukaan dari jenjang ke jenjang. Mudah-mudahan kita akan bisa bertemu lagi dengan topik yang lebih menarik. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe, dan juga bagikan channel ini. Mudah-mudahan saya bisa membagikan lebih banyak pengalaman dan ilmu yang lebih bermanfaat untuk kita semua. Salam Pramuka.